Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, Bapak dan Ibu para tenaga honorer dimanapun berada di seluruh Indonesia? Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu teman-teman semua terkait dengan honorer Kemenag yang tidak bisa daftar P3K namun masih bisa mendaftar pada jalur ini. Bapak Ibu dan teman-teman semua, informasi kali ini dilansir dari situs Klik Pendidikan ID. Mohon maaf, honorer Kemenag atau Kementerian Agama yang tidak ada namanya di sini tidak bisa daftar P3K 2024, tetapi masih bisa pada jalur ini. Penting diketahui bahwa honorer di Kementerian Agama yang namanya tidak ada, maka tidak bisa mendaftar formasi P3K 2024. Sebelumnya, Menpan RB Azwar Anas telah menyampaikan bahwa formasi P3K 2024 disiapkan untuk tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Honorer yang berkesempatan mengisi peluang formasi P3K tahun 2024 adalah mereka yang datanya sudah masuk di database BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Saat ini proses verbal atau verifikasi dan validasi data tenaga honorer di BKN masih berlangsung sebanyak 1.788.851. Terkait dengan itu, Kemenag atau Kementerian Agama telah merilis kebutuhan formasi P3K 2024 sebanyak 89.781. Jadi sebanyak 89.781 formasi P3K 2024 disediakan bagi para tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN. Sedangkan untuk kebutuhan CPNS 2024 di lingkungan Kemenag atau Kementerian Agama yang sudah dirilis sebanyak 20.772 formasi. Sehingga untuk total kebutuhan CASN 2024 baik CPNS maupun P3K seluruh satuan kerja di Kementerian Agama sebanyak 110.553 formasi. Jumlah tersebut telah diserahkan oleh Kemenag kepada seluruh satuan kerja, kantor wilayah, serta perguruan tinggi keagamaan negeri di seluruh Indonesia. Untuk tambahan informasi, bahwa Presiden Jokowi telah memberikan beberapa arahan tentang reformasi birokrasi, yaitu yang pertama, reformasi yang berdampak bisa dirasakan langsung masyarakat. Seperti contohnya penghulu agama, tekankan penanganan stunting pada calon pengantin. Yang kedua, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas. Jadi, lingkungan birokrasi tidak clash dengan tumpukan kertas yang memusingkan. Yang ketiga, birokrasi yang lincah dan cepat. Kedepannya, diharapkan birokrasi negara ini semakin modern dan efisien. Kemudian, untuk mengecek apakah tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama bisa mendaftar P3K 2024, datanya bisa dicek pada https pdm non-asn kemenag.go.id ya, di menu login. Jadi teman-teman para tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama bisa mengecek apakah nama teman-teman terdaftar atau tidak. Ini bisa cek di situs ini ya, di link ini ya teman-teman ya, yang tertera di yang tertera di link ini. Jadi pdm non-asn.kemenag.go.id. Dengan pengecekan data tenaga honorer yang masuk database BKN melalui link di atas dan namanya terdaftar, maka ada peluang
untuk menjadi P3K 2024. Nah, bagaimana jika belum terdaftar? Maka tenaga honorer tersebut masih bisa mendaftar dalam rekrutmen CASN 2024 pada jalur ini, yaitu jalur yang disiapkan pemerintah melalui seleksi CPNS 2024 untuk lingkungan Kementerian Agama yang tersedia 20.772 formasi. Nah, jadi bagi teman-teman para tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama yang kebetulan namanya tidak ada di database BKN, maka masih ada peluang untuk ikut seleksi formasi CPNS, karena di lingkungan Kementerian Agama sendiri ini formasinya untuk CPNS cukup lumayan banyak teman-teman ya, yaitu sebanyak 20.772 formasi. Nah, satu hal penting, dengan melalui jalur CPNS 2024, maka tenaga honorer harus penuhi syarat, yaitu diutamakan fresh graduate dan memiliki talenta digital. Mulai sekarang, honorer perlu persiapkan diri jika berminat menjadi abdi negara melalui seleksi CPNS 2024. Ditargetkan oleh pemerintah lewat Kementerian atau Kemenpan RB, pelaksanaan pendaftaran CASN 2024 baik CPNS maupun P3K yaitu pada bulan Juni atau Juli 2024. Demikianlah penjelasan mengenai tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama yang disiapkan sekitar 110.553 formasi CASN 2024. Nah, itu Bapak Ibu, teman-teman para tenaga honorer khususnya di lingkungan Kementerian Agama, informasi terkait formasi P3K ya, terkait formasi P3K 2024 termasuk juga CPNS 2024 di lingkungan Kementerian Agama. Jadi informasi ini bisa dijadikan bahan oleh teman-teman. Pertama, teman-teman bisa coba pastikan terlebih dahulu apakah nama Bapak Ibu, teman-teman sebagai tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama terdaftar atau tidaknya di database BKN. Itu yang pertama yang harus teman-teman pastikan. Kalau misalkan nama teman-teman ada di database BKN, maka teman-teman punya peluang untuk diangkat menjadi P3K 2024. Kemudian bagaimana kalau misalkan nama Bapak Ibu teman-teman tidak ada di database BKN, maka ada solusi yang kedua yaitu melalui jalur CPNS 2024. Karena untuk formasi CPNS di lingkungan Kementerian Agama juga cukup lumayan banyak, yaitu sekitar 20 ribuan. Itu Bapak Ibu teman-teman para tenaga honorer, informasi yang bisa di-share, yang bisa dibagi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.